Meletakkan sutroh di depan tempat solat menurut Syekh Albani wajib. Menurut Albani. Menurut Syekh bin Baz sunnat muakkad. Menurut Albani wajib. Menurut bin Baz sunnat muakkad. Kenapa yang Ustaz ambil contoh bin Baz dan Albani? Menunjukkan bahwa antar ustaz kalian pun ikhtilaf tentang masalah sutra. Berarti kalau siapa yang mengatakan wajib bisa membid'ahkan yang sunnah muakkad. Ya? Paham tak paham? Siapa yang sholat mesti meletakkan sutra. Kalau tidak meletakkan sutra berarti tidak benar sholatnya. Berarti dia ikut Albani. Apakah sama hukumnya antara anak-anak dan dewasa melewati sutroh? Saya kalau sholat, sujud saya Allahu Akbar. Ini kepala tempat sujud. Maka di depan tempat sujud ini diletakkan, dicucukkan kayu setinggi lutut. Namanya sutroh. Meletakkan sutroh di depan tempat solat menurut Syekh Albani wajib. Menurut Albani. Menurut Syekh bin Baz sunnat muakkad. Menurut Albani wajib. Menurut bin Baz sunnat muakkad. Kenapa yang Ustaz ambil contoh bin Baz dan Albani? Menunjukkan bahwa antar ustaz kalian pun ikhtilaf tentang masalah sutra. Berarti kalau siapa yang mengatakan wajib bisa membid'ahkan yang sunnah muakkad. Ya? Paham tak paham? Siapa yang sholat mesti meletakkan sutra. Kalau tidak meletakkan sutra berarti tidak benar sholatnya. Berarti dia ikut Albani. Berarti dia pasti akan menyalahkan yang ikut fatwa bin Baz. Karena kalau ikut bin Baz, letakkan bagus, tak letakkan pun tak apa-apa. Karena sunat muakkad. Tengok dalam fatwa-fatwa. Itu salah satu ikhtilaf. Tapi kalau itu yang dihadapkan ke dia, Ustadz kau ikhtilaf juga. Apa kata dia? Sesama Ustadz Ahlus Sunnah boleh ikhtilaf. Yang tidak boleh itu adalah ikhtilaf antara Ahlul Bid'ah. Kalau sesama Ahlus Sunnah boleh. Cadiak surang. Apakah sama hukumnya antara anak-anak dan dewasa melewati sutroh? Kita sholat. Lewat anak kecil, kita biarkan aja. Lewat orang dewasa, kita tahan. Mau anak kecil, mau perempuan, mau orang dewasa, kita tahan. Anak-anak pun untuk mengasih tahu dia, biar supaya dia tahu bahwa tak boleh melewati. Yang tak boleh dilewati itu antara siang sholat nih ke sutroh. Adapun setelah sutroh ke sana, lewat dia. Masuk kita ke masjid. Mana sutroh kita? Dinding. Masuk kita ke masjid, ada orang duduk depan kita. Orang depan kita itulah sutroh kita. Kalau bergeser dia, maju kita ke depan. Bergeser dia lagi Ustaz, sampai mentok ke dinding. Kalau saya sholat tak saya letakkan sutroh, tidak apa-apa. Mana dalilnya tak apa-apa? Karena Nabi pernah sholat tidak pakai sutroh. Pernahnya dia sholat tidak pakai sutroh itu menunjukkan bahwa sutroh itu tidak wajib. Tapi karena dia sering muwazabah terus menerus, itu menunjukkan bahwa meletakkan sutroh itu sunat muakkad. Sunat muakkad. Apakah sunnah memakai cincin jika yang dipakai sama persis dengan yang digunakan Nabi? Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut
ahli fikih, sunnah menurut usul fikih. Oke? Sunnah menurut ahli hadis, sunnah menurut ahli fikih, sunnah menurut usul fikih. Sunnah menurut ahli hadis, ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifati khalqiyatin wa khuluqiyatin min wiladatihi ila mamati. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, cakap Nabi, aw fi'lin, perbuatan Nabi, aw taqririn, perbuatan sahabat Nabi yang diakui Nabi, aw sifati khalqiyatin, fisik Nabi, wa khuluqiyatin, pembawaan karakter Nabi sejak dia lahir sampai dia mati. Sunnah menurut ahli hadis. Sunnah menurut ahli fikih adalah ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Sunnah menurut usul fikih, qaulun au fi'lun au taqrirun salihun liyakuna adillatan lil hukmi syar'i. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi yang bisa dijadikan dalil sebagai hukum syariat. Hukum syariat itu kalau kuat wajib, kalau tak kuat sunat, larangannya kuat haram, larangannya tak kuat makruh, tak disuruh tak dilarang mubah. Dah jelas. Nah, sekarang memakai cincin di kelingking. Kok ditanyakanlah kepada orang salafi, apa hukum pakai cincin? Kata dia, adi, kata dia, kebiasaan aja. Tapi kalau ditanyakan ke Habib, sunnah kata Habib. Kenapa bisa beda jawabnya? Karena yang satu melihatnya sebagai ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ketetapan Nabi, fisik Nabi, pembawaan Nabi, semuanya sunnah. Sedangkan yang ini yang bisa dijadikan sebagai dalil hukum syara saja. Kalau yang tidak, hanya kebiasaan. Misalnya Nabi keluar rumah menyiramkan air. Keluar Nabi dari rumah, diambilnya air, disiramkannya di situ. Tidak menjadi dalil hukum. Tapi setelah Nabi meninggal, datang Abdullah bin Umar, diambilnya air, disiramkannya di tempat Nabi menyiramkan air itu. Ditanya orang, kenapa kau siramkan? Karena aku pernah menengok Nabi siram. Aku tak penting bagiku, yang penting apa dibuat Nabi kuat. Jadi kalau ada orang pakai cincin di kelingking, cincinnya bertulis Muhammad Rasulullah, berarti dia mengikut sunnah. Ya, sunnah menurut ahli hadis. Karena semua perbuatan Nabi itu dipanjangkannya rambutnya. Panjang rambut ini semua sampai kemari, baru diratakan di sini. Misalnya, kok gitu potongan rambut kau? Nabi begitu rambutnya. Kepala Nabi ini penutupnya 3 lapis. Lapis yang pertama, rambutnya. Lapis yang kedua, topi putih. Lapis yang ketiga, imamah. 3 lapis. Kenapa 3 lapis? Musim panas menghindari panas, musim sejuk. Karena musim sejuk, dingin di Madinah, sakit kepala itu kalau tidak ditutup macam itu. Terus setelah sampai di sini, tanya, kok kenapa tak bersorban? Di sini bukan ada musim panas, bukan ada musim sejuk. Kalau aku bersorban, berpuluh-puluh aku ceramah, kata dia. Dia tidak mengikut ini. Kalau dia ikut ini, dipakainya semua. Bersorban, berjubah 2 lapis, pakai tongkat, pakai cincin, pakai siwak. Melihat sunnah dari 3 sudut pandang. Menurut ahli hadis, menurut ahli fikih, menurut ahli usul fikih.
Bagaimana jika yang dipakai hanya seutas tali atau potongan besi biasa, tetap dihukumi sunnah? Nabi pakai cincin itu untuk apa? Untuk stempel. Stempel surat. Karena dia tidak tanda tangan. Stempel. Yang kedua, kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, zinatun. Zinatun perhiasan. Ada dalam diri manusia itu kecenderungan untuk berhias. Suka kepada keindahan. Zayyanna sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang. Kenapa dihiasi Allah dengan bintang? Karena waktu tengah malam pas mata menengok bintang itu cantik. Belum pernah saya nengok orang menengok, suntuk kali aku nengok bintang-bintang. Kalau mata suka menengok bintang-bintang, maka telinga pun suka mendengarkan yang merdu-merdu. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Suka kepada yang indah. Termasuklah suka menengok cincin. Lalu dipakainya cincin, tapi tulisannya tidak Muhammad Rasulullah, tapi batu di atas. Apakah ada nilai sunnahnya kalau mengikut ahli hadis tadi? Ada nilainya. Tapi tidak full macam 100% dengan orang yang pakai Muhammad Rasulullah. Ada hadis menyebut Nabi pakai cincin batu. Ada. Batunya dimasukkannya ke dalam. Supaya tak mengganggu matanya. Apalagi sedang sembahyang. Zaman-zaman batu dulu. Lo ganggu kalau juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungai Dareh. Ada kecenderungan untuk berhias, suka. Tapi kita tak semua orang suka pakai batu. Ada risih dia kata. Ustadz sejak kapan lah pakai cincin? Saya pakai cincin sejak SD. Bukan baru-baru sekarang. Memang suka saya. Saya mendengar ada istilah zina itu adalah utang. Apakah itu berlaku kalaupun kita sudah bertaubat? Maksud utang di situ hukuman hudud namanya. Asinnu bisinni, dipatahkannya gigimu, patahkan juga gigi dia. Kisos namanya. Al-ainu bil aini, dicucuknya matamu, cucuk pula mata dia. Wal nafsu bin nafsi, dihilangkannya nyawa anakmu, hilangkan pula nyawa anak dia. Kisos namanya. Hukum yang kedua namanya hudud. Orang yang berzina belum menikah, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk 100 kali. Yang sudah menikah, farjumuhumal battah. Rajam, lempar batu sampai mati. Bertobat dia. Apakah taubatnya itu menggugurkan hukum hudud? Nah, itu yang disebut dengan utang tadi. Taubatnya udah diterima, tapi utangnya masih ada. Bagi orang yang mengatakan bahwa taubat tidak menggugurkan hudud. Mana dalil bahwa taubat itu tidak menggugurkan hudud? Datang perempuan dari suku Juhainah. Aku sudah berzina ya Rasulullah. Kata Nabi, lahirkan dulu anakmu. Tidak boleh menghukum orang lempar batu sampai mati, ada anak di dalam. Anaknya kan tak bersalah. Lahirkan dulu anakmu. Udah lahir anaknya, datang dia lagi. Ya Rasulullah, anakku sudah lahir. Kata Nabi, susukan anakmu. Anak kecil punya hak 2 tahun. Susukan anakmu. Setelah disusukannya anaknya, datang dia lagi. Anakku sudah menyusui ya Rasulullah. Barulah dia dilempar pakai batu sampai mati. Itu menunjukkan taubat tidak menggugurkan hudud. Seandainya taubat menggugurkan hudud, pasti kata Nabi, kau udah taubat kan? Udah, selesai itu udah. Sekarang, kalau datang jamaah ke saya, Ustadz lempar aku pakai batu sampai mati. Lalu selesai ini kita gali di situ, besok kita lempar batu pakai mati. Semua kita ini langsung masuk sel polsek. Tambang. Kenapa? Karena kita melanggar hukum NKRI.
perangkat hukum hudud itu tidak bisa terlaksana sekarang. Karena tidak ada khalifah, tak ada amirul mukminin untuk menerapkannya. Makanya orang yang sekarang kalau dia melakukan perbuatan dosa yang menyebabkan hudud, dia bertaubat, masalah di akhirat nanti dia serahkan pada Allah SWT. Siapa yang mau potong tangan sekarang? Potong tangan, hudud. Masalah rajam, hudud. Itu tentang ketidaksiapan perangkatnya. Maka dia bertaubat. Masalah hukumnya itu apakah diampunkan Allah SWT, serahkan pada Allah. Astaghfirullahaladzim. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, orang berdosa summa yatatahhar, mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampuni dia. Lebih baik merasa berdosa daripada merasa penghuni surga. Satu dosa, aku nih Pak Ustadz dari kecil sampai besar tak pernah berdosa. Lebih baik pernah berdosa, lalu bertaubat dan merasa dosa itu belum diampuni Allah. Daripada merasa banyak amal, lalu sudah menjadi penghuni surga. Saya melihat ada ustadz yang belajar di Al-Azhar, menulis buku ilmu mantik tentang kesalahan berpikir. Apakah itu ilmu mantik? Mantik itu bahasa Inggrisnya logik. Ilmu logik. Dari Yunani. Cabang filsafat. Pada abad kedua ada khalifah namanya Imam Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur menyusun satu tim penerjemah. Semua buku-buku Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Itulah yang sedang dipakai Amerika sekarang. Menyusun satu penterjemah. Terbit satu buku di Pekanbaru hari ini. Langsung perpustakaan Amerika menterjemah buku itu. Dulu. Sekarang terjemahnya sudah mereka buatkan aplikasi. Namanya Google Translator. Sekarang berubah menjadi AI. Semua bisa diterjemah. Orang Islam lah yang pertama membuat penerjemahan buku-buku. Diterjemahkanlah semua buku-buku dari Yunani itu, masuklah ke dalam Islam. Salah satunya bukunya adalah buku logik atau ilmu mantik. Bagaimana cara berpikir. Qanun al-fikr. Kanon, undang-undang berpikir yang benar. Cara berpikir logis. Nah, jadi untuk berpikir itu pun ada ilmunya juga. Yang ikut mata pelajaran ini orang-orang yang otaknya tajam. Yang dulu waktu Tuhan bagi otak nggak datang, nggak perlu ikut. Nggak hadir dia waktu Tuhan bagi-bagi otak. Dapatnya sedikit lah, agak-agak 5%. Apakah perlu itu ilmu mantik? Tidak secara umum. Tapi apalah salahnya dipelajari? Makanya di pondok pesantren dipelajari itu. Fakultas Usuluddin dipelajari. Hampir semua pondok-pondok tradisional belajar. Kami dulu belajar ada ilmu mantik. Qawanin al-fikr, cara berpikir. Supaya jangan berpikir salah, cara menarik kesimpulan. Jadi kita untuk anak-anak ini ajarkan aja. Jangan berpikir untuk apa kau pelajari. Karena waktu masa kecil itu kan masa sedang mudah nangkap. Ajarkan aja. Masalah nanti setelah besar perlu tak perlu, ya kalau perlu pakai, tak perlu tak usah pakai. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah? Allah bisa karena biasa. Pertama berawal dari keterpaksaan. Terpaksa ngaji, terpaksa sholat berjamaah, terpaksa bangun malam, terpaksa. Setelah terpaksa, lama-lama terbiasa. Setelah terbiasa, lama-lama suka. Setelah suka, lama-lama ketergantungan. Cemana ceritanya kau awal minum kopi? Oh, pahit kali Pak Ustaz. Terus, setelah itu lama-lama sedap puasa. Terus, sekarang kalau tak minum kopi sakit kepalaku. Cemana awalnya kau merokok?
Pertama dikasih kawan Pak Ustaz. Habis itu, habis semua pedas-pedas tuh enak rupanya. Habis itu lama-lama, cemana awalnya kau suka makan sirih? Semuanya berawal dari tidak suka. Lalu kemudian biasa, lalu kemudian suka, lalu kemudian ketergantungan. Kalau tak ada dia tak sedap. Begitu jugalah dengan ibadah. Saya kalau dikumpulkanlah kopi itu beratus-ratus kilo. Pergi ke Aceh, kopi gayo. Pergi ke Sulawesi, kopi kualitas. Sampai sekarang saya belum bisa menikmati kopi itu. Tanahnya tanah pilihan. Biji kopinya biji kopi pilihan. Cuacanya cuaca pilihan. Ditanam pada musim setahun, musim pilihan. Dipetik oleh orang pilihan. Diracik oleh orang pilihan. Kopi terbaik dikasihkan ke saya. Disuruhnya cicip. Cuman rasanya pahit bilang. Tak bisa saya membedakan mana kopi terbaik, mana kopi saset. Makanya orang tuh ngejek. Kopi itu diaduk, bukan disaset, kata dia. Dia mau ngejek kopi biji yang langsung diolah. Jadi kesimpulannya, baik makanan, baik orang, baik beragama melalui proses. Keterpaksaan, anak-anak dipaksa dulu sholat. Muru auladakum bis sholah, suruh anak kamu sholat, abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, pukul umur 10. Habis itu dia rasa ketergantungan, lama-lama kalau tak sholat, tak nyaman, tak enak, lama-lama menikmati sholat. Begitu juga dengan bersedekah, begitu juga dengan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengurus masjid sedang sakit, imam bonjol. Mohon doa, nanti kita doa secara umum. Saudara-saudara kita yang sakit, kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan insyaallah. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Wa kulli niyatin sholihah, semua niat yang sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya qadiyal hajat, engkau yang menunaikan hajat. Ya rafi'ad darajat, engkau yang mengangkat darajat. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Usalli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala.